Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SD Wangatoa, yang saya banggakan teman-teman guru, mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita semua hadir di tempat ini guna mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah kita. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Marilah kita awali kegiatan ini dengan doa. Kegiatan kita ini dengan doa. Marilah kita berdoa dan nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Kembalikan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami dalam tugas dan kegiatan kami pada hari ini hingga saat ini. Pada siang hari ini, Engkau telah membuat kami semua di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang diberikan oleh materi atau rekan guru kami. Semoga apa yang kami dengar dapat berhasil dengan baik demi lembaga pendidikan kami ini ke depan nanti. Semua doa dan permohonan kami ini kami sampaikan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Melalui paradigma baru yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebijakan global, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan materi yang linear, namun merupakan siklus berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen. Ketiga komponen ini selaras dan saling mempengaruhi keselarasan inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang tua dewasa berhak memaksa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk buat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk buat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan profil atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut.
Yang berikut ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Bagaimana seorang bisa merespon paradigma pada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bapak Mama, menurut Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita dari diri kita sendiri. Ubahlah. Namun kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang sesuatu yang sedang kita kontrol. Sebetulnya tidak dapat kita kendalikan karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kepatuhan kita cenderung mengubah kita disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai murid, menghormati diri sendiri dan orang lain. Dari disiplin positif keduanya di atas, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan penghargaan, untuk menghargai diri sendiri. Motivasi internal, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Motivasi internal menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, perhatikan pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti kegiatan. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Bapak Mama, kita semua guru di sini pasti sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama, kita buat harus lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Sedikit saja agar mudah diingat. Berupa pernyataan universal atau pernyataan yang positif. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Contoh peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikannya yang dituju yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas atau nilai kebajikannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain. Yang berikut, hukum dan penghargaan. Kegiatan pemantik. Bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Saya baca ulang. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan
hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Guru setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Mengapa? Kami tidak tegur, memang pada saat Iva tampil lalu anak-anak lain tertawa itu seharusnya Pak Seno langsung menegur. Tidak. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sebuah hukuman. Ya, berdasarkan kasus di atas kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak rencana. Hukuman bersifat tidak terancam atau tiba-tiba ada anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru umumnya. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Tadi kita sudah buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, berarti kita sudah konsekuensi. Dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Berarti mereka tidak mengikuti kesepakatan kelas. Penghargaan dan hukuman adalah dua aspek penting dalam proses pembelajaran. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan memberi rasa percaya diri pada siswa. Sementara hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Seringkali hukuman dapat menciptakan rasa takut, perasaan tidak aman, bahkan pembalasan dalam diri individu yang menerima hukuman. Penghargaan sebagai bentuk hukuman yang membangun. Penghargaan sebagai hukuman mungkin terdengar bertentangan, tetapi sebenarnya dapat menjadi alat yang kuat dalam membentuk perilaku positif, pengembangan diri, keterampilan individu jika pemberiannya dilakukan dengan tepat. Yang pertama, mengubah perilaku. Misalnya dalam konteks pendidikan, guru dapat menggunakan pujian dan pengakuan untuk mengubah perilaku siswa yang sebelumnya tidak tertib menjadi lebih tertib. Dalam hal ini, penghargaan berfungsi sebagai hukuman, karena dengan mengapresiasi perilaku yang diinginkan siswa, mungkin lebih cenderung menghindari perilaku yang tidak ingin untuk mencegah kehilangan pengakuan tersebut. Yang kedua, mengembangkan diri. Di luar pendidikan, penghargaan digunakan sebagai hukuman yang membangun dalam konteks pengembangan diri. Misalnya, seorang individu yang berusaha untuk mencapai tujuan pribadi dapat memberikan penghargaan diri sendiri setiap kali mereka mencapai tonggak. Yang ketiga, mengukur kemajuan. Penghargaan sebagai bentuk hukuman dan digunakan untuk mengukur kemajuan dan motivasi seorang. Misalnya dalam konteks olahraga,
atlet mungkin mendapat pengakuan atau penghargaan jika mereka mencapai target latihan mereka. Ini dapat menjadi hukuman yang membangun, memberikan dorongan tambahan untuk mencapai target. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dan Colty Theory. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Ya, sekarang 5 posisi kontrol guru. Ini yang perlu kita pelajari betul-betul. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Adapun yang bisa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu guru sebagai penghukum. Dampak pada siswa dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif seperti siswa mengulangi kesalahan berulang kali lalu perilaku menjadi agresif. Itu kalau guru sebagai penghukum. Terus guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kita di posisi guru pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut maka seperti, "Ibu sangat kecewa dengan kamu." Terus, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya kalau anak itu membuat masalah? Di mana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini? Itu kalau pembuat pembuat merasa bersalah. Jadi harus dengan kata-kata yang lembut, jangan langsung dengan kata-kata yang kasar. Terus yang ketiga, guru sebagai teman. Guru sebagai teman.
persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Guru sebagai teman akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Kalau anak-anak yang nakal, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu guru sebagai teman. Terus guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau, peraturannya apa? Ustaz, dia berbuat salah, dia tanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang terakhir 5, manajer. Guru sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan. Yang berikut segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu guru, kemarin saya ada buat kegiatan segitiga restitusi di kelas saya. Nanti dia akan muncul 5 kontrol guru tadi. Bisa ambil kontrol guru di manajer. Jadi kasus saya yang pertama yaitu anak datang terlambat, dan kasus saya yang kedua anak membuang sampah sembarangan. Ketika itu muncullah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kita panggil anak yang tadi datang terlambat, terus kita tanya-tanya kenapa datang terlambat. Terus validasi kebutuhan, itu kita akan menanyakan orang lain saja bisa buat salah, jadi kamu jangan takut. Yang ketiga, kita tanya, masih ingat tidak kesepakatan kelas kita? Ya, itu segitiga restitusi. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pengertian restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses
Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Seperti contoh yang tadi saya sudah buat, datang kasus datang terlambat dan membuang sampah sembarangan. Kita mengatakan kalimat, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang berikut, validasi tindakan yang salah. Ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif. Ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, menurut teori kontrol semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya, dan seperti datang terlambat tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian diseminasi budaya positif saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk kita semua. Selamat siang.
Sebelum tutup dengan doa, saya pantun. Kamu jawab cakep. Rasanya enak masakan opor. Dibawa mama pergi ke kantor. Guru penggerak adalah pelopor. Bergerak bersama jadi insilator. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Izinkan saya mimpi doa ini menurut keyakinan saya tertulis. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini dan syukur kami panjatkan kehadirat semuanya Allah di Tunggal yang Maha Kudus, karena Engkau selalu menyertai kami, khususnya materi kami, sehingga dia bisa memaparkan materinya hingga selesai, karena kami yakin dan percaya semuanya ini campur tangan darimu. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon sertailah kami selalu, agar kami tiba di rumah kami dalam lindungan dan aman kasih-Mu selalu. Jika kami puji hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kemana